Assalamualaikum sahabat YouTube. Hadir lagi dalam video dan cerita. Kali ini saya mau sedikit cerita dari Gunung Guntur yang ada di Garut. Gunung Guntur yang terdapat di Kelurahan Pananjung dan Desa Pasawahan, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan memiliki ketinggian 2.249 meter dpl. Gunung Guntur berdekatan dengan gunung-gunung lainnya yang mengelilingi kota Garut. Sebelum ceritanya dimohon dukungannya dengan share video ini. Like, komentarnya dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini ya. Semoga yang dukung channel ini dilimpahkan rezekinya. Dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Ngulik Bandung, sejarah letusan Gunung Guntur. Pernah menjadi gunung api yang paling aktif nomor 2 di Jawa. Kini sudah lebih dari 1,5 abad Gunung Guntur berada dalam diam. Pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 1818 pukul 10 malam tiba-tiba terlihat nyala merah yang bergulung-gulung turun dari puncak Gunung Guntur di Garut. Bersamaan dengan itu penduduk Tarogong, kota utama di Garut kala itu, merasakan guncangan keras. Harian Batavias Cecouran, tanggal 7 November 1818 mencatat nyala api merah yang bergulung turun ke berbagai arah berikut bumi yang berguncang terjadi sepanjang malam. Puncaknya pada pagi hari, sekitar pukul 6 terdengar suara ledakan keras yang berasal dari nyala api yang terlontar cukup tinggi dari puncak gunung tersebut. Suara dentuman, lontaran nyala api, berikut asap, dan debu yang dihamburkan Gunung Guntur terjadi sepanjang hari, Kamis, 22 Oktober 1818. Beruntung angin tenggara yang mendorong material hasil letusan Gunung Guntur menjauhi daerah permukiman penduduk yang ada di lereng gunung itu. Sebagian warga yang tinggal terlalu dekat gunung mengungsi. Tidak ada korban jiwa, juga kerusakan berarti akibat letusan gunung yang terjadi tiba-tiba malam itu. Berhari-hari nyala api letusan membakar Gunung Guntur. Deretan mata air yang menyemburkan air panas di lereng barat daya gunung itu mengepulkan uap. Pada Sabtu, 24 Oktober 1818, tiba-tiba letusan berhenti. Esoknya, semburan asap menghilang dari puncak Guntur. Sepekan setelah letusan Gunung Guntur, Caspar Georg Karl Reinwarth, ahli botani perintis pendirian Kebun Raya Bogor, tiba di Tarogong pada 28 Oktober 1818. Reinwarth yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pertanian, Seni dan Ilmu Pengetahuan Hindia Belanda sengaja datang karena tertarik dengan kabar letusan Gunung Guntur. Esoknya dia nekat mendakinya, Batavias Cecouran, 7 November 1818. Reinwarth masih menyimpan penasaran. Setahun kemudian dia kembali ke Gunung Guntur. Tidak tanggung-tanggung, dia menyiapkan perjalanan panjang sekaligus menyambangi gunung-gunung lainnya di sana. Harian Batavias Cecouran tanggal 25 September 1819 mencatat dia mendaki Gunung Patoeha, Tombak Roejong, Tambak Ruyung, Gunung Tiloe, Malabar, Sumbong, Gajah, Goenong Goentoer, serta Talaga Bodas dalam sekali perjalanan panjangnya. Kali ini Reinwarth mendaki Gunung Guntur dari sisinya yang lain. Setelah meninggalkan Gunung Gajah, dia menyusuri hutan yang tidak terputus. Dia mendaki dari lereng selatan Gunung Guntur, melewati pepohonan mati yang menyisakan tonggak-tonggak kayu berwarna hitam yang tersisa dari letusan gunung setahun yang lalu. Franz Wilhelm Junghun dan sejawatnya Fritze dan Nagel merupakan orang Eropa selanjutnya yang melakukan perjalanan mendaki Gunung Guntur. Junghun menjelajahi gunung tersebut sebagai bagian dari pekerjaannya melakukan penyelidikan alam, mencatat vegetasi, serta memperbarui peta yang sudah ada. Dalam terbitan Tijdschrift voor Nederlands Indische Jaargang 5, majalah untuk Hindia Belanda volume 5, bagian pertama tahun 1843, Junghun mengklaim dirinya bersama Fritze dan Nagel menjadi orang Eropa pertama yang tiba di tepi kawah Gunung Guntur pada Juli 1837. Perjalanan yang disebutnya tidak mudah, menghadapi bahaya bongkahan lava yang masih bergerak yang menumpuk membentuk lereng. Tak sehelai rumput pun menghiasi Goenong Goentoer, benar-benar telanjang dari kaki ke atas, ia bangkit, dalam warna gelap masa abu-abu kehitaman, seperti gambar kehancuran, tulis Junghun tentang gunung tersebut dalam Tijdschrift voor Nederlands Indische Jaargang 5, 1843. Junghun membandingkan yang dilihatnya dengan kesaksian penduduk sekitar. Kesimpulannya kawah Gunung Guntur tersebut saat itu membuka lebih lebar akibat 2 kali letusannya pada tahun 1810 dan 1818.
Junghun menyebutkan gunung tersebut merupakan gunung api paling aktif nomor 2 di Jawa setelah Gunung Lamongan, sementara Gunung Merapi berada di peringkat 3. Akibat kengerian ancaman letusan Gunung Guntur yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda kala itu memindahkan pusat pemerintahan Garut yang asalnya berada di Tarogong ke sekitar Telaga Bodas. Junghun mengumpulkan catatan mengenai sejarah letusan Gunung Guntur. Dari catatan pemerintah yang dikumpulkannya sedikitnya terjadi 4 kali letusan besar. Tahun 1803 Gunung Guntur meletus sejak tanggal 3 hingga 15 April menghasilkan letusan yang menyebarkan pasir dan abu. Tahun 1818 menghasilkan kuat dengan lontaran abu, pasir, batu, serta lava pijar. Letusan tersebut menyebabkan hutan di sekitarnya terbakar. Letusan selanjutnya terjadi pada 1840 pada tanggal 24 Mei. Gunung Guntur tiba-tiba saja melepaskan kolom api dan asap. Aliran lava mengalir ke semua sisinya mengubah setengah badan gunung menjadi massa api. Beberapa jam kemudian terdengar suara yang menggelegar disertai pancaran api dan pasir yang berlangsung selama 9 jam lamanya. Langit kala itu berubah gelap sehingga di siang hari penduduk terpaksa menyalakan obor. Setahun kemudian, tahun 1841 Gunung Guntur kembali meletus yang ditandai dengan suara keras. Letusan tersebut menghasilkan hujan abu dan pasir. Letusan ini menyebabkan 400.000 pohon kopi rusak. Junghun juga mengumpulkan informasi tentang letusan Gunung Guntur dari laporan kepala suku yang ada di sekitar gunung. Di antaranya pada tahun 1807, 1809, 1815, 1816, 1828, 1832, 1833, serta 1836. Di bukunya yang lain, yakni Java, Zijne Gedaante, Zij Plantento en Inwendigebo yang terbit tahun 1853, 8154, Junghun memerinci penjelasannya tentang kawah Gunung Guntur. Kawah yang dilihatnya berbentuk seperit kuali dengan bagian dasar tertutup air, nyaris tidak ada tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Bahkan tidak ada satupun lumut yang terlihat. Penyebab infertilitas ini terlihat jelas. Di sekeliling kami mendengar desis uap, mereka muncul dari lubang dan celah, yang ditutupi dengan endapan belerang dan sebagian dikelilingi oleh tepi yang terangkat, tulis Franz Wilhelm Junghun, 1853, 8154. Gunung Guntur masih tercatat terus meletus. Koran Batavia's Handelsblad tanggal 1 Juli 1882 melaporkan aktivitas gunung api itu. Gunung Guntur diberitakan menghasilkan letusan berupa semburan lumpur. Banyak yang khawatir gunung itu akan kembali menghasilkan letusan yang tiba-tiba karena tabiatnya itu. Badan Geologi dalam lamanya tentang data dasar gunung api memberikan penjelasan lengkap tentang Gunung Guntur. Gunung Guntur disebutkan memiliki karakter letusan eksplosif. Antara tahun 1800 sampai 1847 tercatat sudah 21 kali meletus. Jeda tiap letusan berbeda, antara 1 tahun hingga paling lama 7 tahun. Letusannya berulang dalam tempo pendek, berlangsung paling lama 5-12 hari. Misalnya letusan Gunung Guntur tahun 1825 menyebabkan hutan di Sektiar Gunung terbakar. Lalu letusan tahun 1829 menyebabkan korban jiwa dan beberapa kampung hancur. Tahun 1840 menghasilkan aliran lava mencapai Cipanas, Garut. Tahun 1843 letusan menyebabkan tanah rusak dan beberapa kampung terlanda. Hingga saat ini sudah lebih dari 150 tahun Gunung Guntur belum pernah meletus lagi. Kuncen ungkap misteri Gunung Guntur hingga 3 pantangan yang tak boleh dilanggar pendaki. Bagi para pendaki yang tertarik untuk melakukan pendakian di Gunung Guntur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari hal yang tak diharapkan. Hal yang harus diperhatikan diantaranya adanya sejumlah pantangan yang tak boleh dilakukan saat berada di kawasan Gunung Guntur. Adanya sejumlah pantangan yang tak boleh dilakukan ketika sedang berada di kawasan Gunung Guntur, diungkapkan Kuncen Gunung Guntur, Adeleji, 55, orang pertama yang menemukan Muhammad Gibran Ar-Rasyid setelah dilaporkan hilang selama 6 hari. Menurutnya, setidaknya ada 3 hal yang pantang dilakukan oleh para pendaki Gunung Guntur jika ingin pendakiannya berjalan lancar, tanpa gangguan apapun. 3 pantangan tersebut, kata Ade, pertama pendaki Gunung Guntur tidak boleh bersiul, kedua pendaki tidak boleh meniup suling, dan ketiga jangan sekali-kali menanyakan jalan.
bersiul, meniup suling, dan menanyakan jalan menjadi pantangan yang benar-benar tak boleh dilakukan oleh pendaki Gunung Guntur. Jika pantangan ini dilanggar, apalagi secara sengaja karena ingin membuktikan kebenarannya, maka akan ada sesuatu kejadian yang tak diharapkan terjadi pada pendaki, kata Ade. Ia pun mengingatkan, selain 3 pantangan tersebut, pendaki juga disarankan untuk tidak mendatangi beberapa tempat yang ada di kawasan Gunung Guntur. Salah satu tempat yang tak boleh didatangi di kawasan Gunung Guntur yakni Curug Sawer. Menurut Ade, kawasan Curug Sawer ini akan dapat membahayakan keselamatan pendaki jika didatangi dikarenakan medannya yang sangat terjal dengan kedalaman tebing yang mencapai ratusan meter. Selain itu, kawasan Curug Sawer juga ditunggui makhluk yang ganas yang bernama Mbah Derwak. Terkait penemuan Gibran yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Minggu 19 September 2021, Ade menyebutkan ia menemukan Gibran di kawasan Curug Cikoneng yang jaraknya sekitar 750 meter dari pos 3 tempat Gibran berpisah dengan teman-temannya yang hendak melanjutkan perjalanan ke kawasan puncak gunung. Pada hari Jumat saya berangkat ke Gunung Guntur karena saya mendapat firasat Gibran akan ditemukan pada hari itu. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 15 sendiri karena dari petunjuk yang saya dapatkan saya tidak boleh berangkat bersama orang lain apalagi banyakan, ucapnya saat ditemui di rumahnya di kawasan Desa Pasawahan. Sesuai firasat, tuturnya, saat itu ia langsung menuju kawasan salah satu air terjun yang ada di Gunung Guntur yakni yang disebut Curug Cikoneng. Ia mendapat pertanda jika Gibran berada di sebuah gua kecil yang ada di air terjun tersebut. Namun karena ada sebuah kekuatan yang mengusai Gibran, saat itu dirinya tak bisa langsung menemukan Gibran. Hingga akhirnya ia pun melakukan tawasul dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memohon agar dirinya bisa menemukan Gibran. Setelah beres tawasulan, saya kemudian menancapkan paku bumi ke batu yang ada di curug itu. Lalu tak kemudian, secara perlahan saya mulai bisa melihat keberadaan Gibran di kawasan curug, ujar Ade. Saat itu, paparnya, Gibran terlihat dalam kondisi linglung, tak bisa bicara dan belum sadar apa yang telah terjadi pada dirinya. Setelah ia menepuk pundaknya sambil menyebutkan namanya, baru Gibran sadar dan ia langsung bertanya kenapa dirinya bisa berada di tempat tersebut. Ia yang memang sebelumnya telah menyiapkan makanan untuk Gibran, tambahnya, saat itu langsung memberikannya kepada Gibran. Sambil menunggu Gibran selesai menyantap makanan, Ade pun terus mengajaknya ngobrol. Dituturkannya, saat itu Gibran mengaku dirinya baru sadar setelah mendengar Ade menyebut namanya berulang kali. Namun saat itu Gibran masih belum bisa ditanyai lebih jauh sehingga Ade memutuskan untuk langsung membawanya pergi dari tempat itu. Saya telah mencoba menghubungi relawan untuk mengabarkan jika Gibran sudah berhasil ditemukan. Namun saat itu saya tak bisa menghubungi siapapun karena di lokasi tersebut sama sekali tak ada sinyal, katanya. Akhirnya Ade pun saat itu memutuskan untuk membawa Gibran dengan cara menggendongnya seorang diri meskipun harus merangkak-rangkak menaiki tebing. Baru setelah sampai di bagian atas tebing yang ada sinyalnya, Ade langsung menghubungi keluarganya untuk membantu menyampaikan kabar gembira jika Gibran sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Itulah sedikit ulasan cerita dari Gunung Guntur Garut. Mungkin masih banyak cerita-cerita lain dari gunung ini. Oke, sampai sini dulu ya ceritanya. Terima kasih atas dukungannya, nantikan video-video lain dari saya. Assalamualaikum.